udah 4 menit kali ya. Jadi waktu isi pertasnya udah habis. Makasih banyak buat teman-teman yang udah gercep ikutan ngisi. Hore. Nah, sekarang kita masuk ke menu utama yang pastinya udah ditunggu-tunggu banget nih sama teman-teman semua. Jadi, malam ini kita kedatangan sosok praktisi desain yang jam terbangnya benar-benar gak kaleng-kaleng. Yuk kenalan dulu sama Kak Nadira Anjani atau yang akrab kita panggil Kak Jani. Halo semuanya. Aku kayak kalau misalkan waktu itu udah pernah ikut sharing session udah tahu ya. Singkat aja. Halo Kak Jani. Iya halo. Aku punya pengalaman desain yang gak kaleng-kaleng. Nah guys, nanti aku bakal sharing pengalaman aku yang baik. Semoga bisa jadi manfaat buat teman-teman. Karena nanti aku juga akan dapat amal baiknya ya. Kalau misalkan teman-teman bisa make ilmu-ilmu itu jadi manfaat buat kedepannya. Teman-teman misalkan dapat kerjaan tuh bagus banget gitu. Nah yang buruk dan atau yang sekiranya kurang sesuai nih menurut teman-teman gitu, mohon dimaafkan ya. Jadi nanti materinya ini sesuai dari pengalaman aku pribadi sama pelajaran-pelajaran yang aku dapat, misalnya aku ikut acara atau aku baca di internet kayak gitu. Oke, aku langsung aja share. Ini langsung nggak? Atau ada lagi? Mungkin aku jelasin dikit dulu tentang kakak ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih Amel. Iya. Kalau kita intip dikit nih ya, dulu. Jadi Kak Jani ini adalah founder dari Design for All. Sebelumnya beliau juga pernah jadi ex-senior graphic designer di Ruang Guru. Dan sekarang kerjanya udah go internasional alias aktif sebagai remote graphic designer di TDU yang basisnya di Australia. Keren banget ya kan? Jadi tadi malam ini Kak Jani bakal ngajak kita ngebedah gimana caranya nyusun portofolio yang dilirik dari dua sudut pandang sekaligus, dari kacamata HRD dan juga dari tim kreatif internal. Pasti udah pada gak sabar kan? Yuk ramein kolom chatnya dulu yuk buat nyambut narasumber kita. Halo lagi Kak Jani. Hey. Jadi layar dan waktu langsung kami serahkan ya Kak ke kakak-kakak. Silakan Kak Jani. Oke. Halo lagi teman-teman. Ternyata ada intro dulu. Makasih ya Amel udah menyambut. Aku langsung aja ke materi inti ya supaya kita tidak menghabiskan waktu lama-lama. Aku mau share window nih. Bentar ya. Oke. Ya. Oke, gimana? Aman ya teman-teman? Kelihatan ya? Salah. Aman Kak, aman. Slideshow, oke. Kelihatan ya kayak gini ya? Oke, sebelumnya halo, selamat malam. Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya di rumah masing-masing atau dimanapun berada. Hari ini aku mau sharing tentang sedikit tentang portfolio klinik ya. Jadi apa-apa yang nanti aku jelasin itu, sorry banget aku nggak bisa lihat chat. Kalau ada yang ngechat atau raise hand Luis, kenapa tuh? Tadi nggak kelihatan Kak, tapi udah kelihatan sekarang. Oh oke. Kalau di full screen tadi nggak kelihatan sih Kak. Oh kalau di full screen malah nggak kelihatan ya? Iya. Oke. Gimana sih caranya guys? Present something else. Coba mungkin aku share screen kali ya. Kalau gini kelihatan ya? Iya, kelihatan. Oke, sip. Ini tuh aku bakal ngejelasin sebenarnya karena sangat banyak hal yang bisa dijelasin dan harus dijelasin ya. Jadinya mungkin aku nggak terlalu bakal dalam ke materinya, ke topik-topiknya itu, tapi aku bakal kayak ngejelasin secara umumnya di depan gitu, kayak garis besarnya gitu. Nah, karena nanti akan ada sesi portfolio klinik yang in-depth-nya lagi, tapi itu memang terbatas ya. Cuman
karena saking banyaknya kalau menurut aku yang bisa dibahas kalau ngomongin portfolio, CV dan cara dapat kerja sampai kita dapat kerja itu aku bakal kasih teman-teman kayak keyword atau topik-topiknya aja, nanti teman-teman bisa explore lebih jauh lagi gitu ya dari apa-apa yang hari ini aku bakal sampein gitu. Oke, nah pertama aku mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua kalau kita sebagai desainer tuh dasar berpikirnya tuh desain itu tuh komunikasi juga loh, part of communication itu desain. Desain tuh sebenarnya cara kita menyelesaikan masalah komunikasi gitu. Apa sih yang mau dikomunikasiin? Yaitu pesan-pesan yang misalnya kita kerja sama orang itu sama perusahaan itu masalah komunikasi perusahaan itu untuk disampaikan ke halayak yang sesuai dengan targetnya gitu. Nah, desain itu tugasnya menyelesaikan masalah tersebut supaya uh, um, komunikasinya bisa tersampaikan dengan baik dan apa ya ibaratnya kayak diperbagus gitu, di beautify dari yang cuman verbal doang gitu. Jadi ada masalah di sini gitu. Dan desain itu pada dasarnya tuh part of cara kita berkomunikasi juga gitu. Nah, sama dengan kita membuat portfolio ini. Jadi portfolio ini tuh dibuat untuk mengkomunikasikan apa aja nih yang udah pernah kita kerjakan supaya pembaca tahu apa yang nanti bisa kita lakukan di perusahaannya gitu. Jadi dari situ kita juga harus tahu nih selain itu yang harus diingat nih ya sama teman-teman di awal bikin portfolio, kita juga harus tahu kita lagi komunikasi sama siapa, kita komunikasi sama recruiter kan, sama perusahaan gitu, dan metode komunikasi seperti apa yang efektif untuk kita sampaikan ke mereka gitu. Nah, seperti apa sih yang efektif? Pertama, itu yang to the point, yang gak bertele-tele. Terus mudah menyesuaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti gitu. Terus medianya juga jelas dan gak memakan waktu. Karena kamu tahu kalau orang zaman sekarang sih pada umumnya itu benar-benar terlalu desainer mereka gitu. Jadi pas ngelihat listnya mungkin kita bakal lihat satu-satu gitu. Tapi mereka cuman punya beberapa detik doang untuk memutuskan. Jadi gimana caranya kita harus bisa punya stopping power itu gitu dari halaman pertama. Jadi cover don't judge a book by its cover tuh kayak kurang pas gitu ya untuk di hal ini gitu. Jadi kayak ya kalau urusan desainer dan visual itu ya pasti kita judge a book by its cover gitu. Jadi nah ini stopping power itu yang kayak gimana? Satu yang layoutnya menarik. Layout menarik itu kalau teman-teman di sini pasti udah pada ahlinya lah ya, kayak lulusan SMK desain dan pokoknya ilmunya I'm sure sudah dapat semua insya Allah. Apalagi teman-teman GDT, jadi mungkin nanti kalau misalkan masih butuh ilmu lagi bisa tanya ke teman-teman GDT yang gimana sih yang kayak langsung menarik gitu, eye catching. Misal cuman di surface aja nih yang aku tahu itu kita bisa pakai rule of third mungkin, terus kayak visualnya difokusin di kiri atas yang persenannya lebih banyak, yang kayak gitu, yang mata kita tuh emang langsung tertuju ke situ gitu, dan itu bisa menangkap perhatian recruiter atau siapapun yang melihat gitu. Terus kedua, portfolio kita tuh punya visual yang konsisten gitu, jadi kayak key visualnya tuh dari awal sampai akhir itu ada suatu konsep visual yang dipakai di portfolio kita. Terus jangan lupa pakein jeda istirahat untuk mata gitu. Jadi karena saking banyaknya informasi yang kita mau taruh gitu misalkan, bukan berarti kayak harus padat singkat gitu, enggak. Tapi kita juga harus pintar-pintar jaga white space supaya saat menerima informasi itu tetap ada jeda gitu. Jadi maksimal ya. Kayak kita misalkan dia lagi belajar gitu atau baca, kalau disuguhin konten terus kan juga ada burnout-nya. Maksudnya kayak matanya tuh lelah gitu. Nah, pakailah jeda-jeda istirahat gitu. Nanti akan dijelasin seperti apa. Terus yang keempat ada urutan yang strategis. Jadi kayak kita lagi scrolling sosmed nih, kita juga cuman
butuh 3 detik doang ya kalau menurut riset ya. Maka dari itu kita butuh hook yang kuat gitu. Nah, gimana nih urutan yang strategis? Ini kalau menurut aku dan pengalamanku ya. Jadi nomor 1 itu ada cover gitu. Terus nomor 2 itu bio singkat, kontak, pengalaman kerja gitu, atau organisasi mungkin yang belum ada pengalaman kerja gitu, atau pencapaian, atau kayak lomba yang udah pernah diikutin kayak gitu. Terus nomor 3 daftar isi atau highlight project. Terus ada showcase project beserta penjelasannya ya, jangan lupa. Terus pemisah antara bagian project dan penutup. Nah, pemisah inilah yang maksudnya adalah white space itu. Jadi kayak ada jeda gitu, jeda buat mata. Ini aku ambil dari beberapa portfolio orang-orang ya yang aku jumpain di LinkedIn sama di Behance kayak gitu. Jadi ini salah satu contoh cover aja. Di sini dia kayak center of attention-nya di tengah gitu, dan dia pakai kayak, mungkin ini bentuknya abstrak ya, cuman somehow karena kontrasnya juga cukup tinggi dan di sini ada kayak dimming light gitu, jadi emang mata kita langsung tertuju ke sini. Kalau aku pribadi ngeliat ini agak-agak penasaran sih gitu. Ada experience dan juga penjelasannya juga gitu, terus lengkap juga dengan tahun-tahunnya gitu ya, dan kontaknya gitu. Nah, jangan lupa selalu update kontak, karena nanti ada banget tuh yang rekruter-rekruter yang ternyata udah cocok tapi nggak bisa ngubungin karena ternyata kontaknya ganti gitu. Itu kita harus selalu update gitu, dan memang namanya portfolio CV itu harus berkala selalu diupdate sih gitu, karena kita juga sekarang tuh pasar tuh sangat nggak bisa ditentukan gitu. Jadi kita bisa kapan aja berubah, kayak keadaan kita aman atau enggak di perusahaan itu juga belum tentu, atau misalkan yang freelance gitu. Jadi kita emang intinya harus sering update portfolio dan CV, dan itu adalah hal yang paling malesin biasanya untuk desainer gitu. Jadi semangat. Terus lanjut. Nah, ini ada kayak daftar isi gitu, contoh daftar isi. Simple aja sih, kayak untuk queue aja, kalau misalkan jadi recruiter tuh know what to expect when they see our portfolio gitu. Jadi akan ada branding, ada logo design, dan misalkan mereka nggak punya waktu, mereka bisa langsung skip ke bagian yang mungkin paling relatable, yang mereka lagi cari desainer apa nih kayak gitu, mungkin ya. Terus ini contoh kayak pembuka projectnya gitu ya. Jadi ini dia baginya tuh key visual, branding, sama kayak tadi mirip-mirip ya. Nah, kalau yang ini dia bagian key visual gitu. Jadi white space-nya banyak, dan ini adalah sebuah jeda dari project gitu. Biasanya kayak gini formatnya. Nah, mungkin aku masuk sini dulu ya. Ini kan penjelasan, bener deh kayak dulu, sorry. ini tuh kayak, jadi pas dari sini misalnya, terus kayak langsung ini. Nah, kalau kita bisa lihat ini tuh logo desain dari desainer inilah gitu. Itu dia tuh naruh logo sebesar ini, itu cukup bisa jadi stopping power buat dan kayak mengemphasize, bener-bener fokus gitu. Nah, fokusin bikin visual yang fokus ke main visualnya gitu. Jadi yang nggak terlalu rame, yang nggak terlalu padet banget di satu halaman. Jadi kayak satu titik fokus gitu. Itu menurut aku lebih enak sih buat mata gitu, dan lebih kayak pengen scrolling tuh pengen tahu apalagi kayak gitu. Terus ini contohnya, dia tuh pakai kayak
penjelasan gitu. Mulai dari brief, terus design idea, terus project type, tools use. Nah, menurut aku sih ini bagus banget dan menjelaskan gitu. Karena selain visual yang kita bikin, sebenarnya tuh seperti yang tadi aku jelaskan di awal, desain itu memecahkan masalah. Jadi kita juga recruiter tuh perlu tahu cara berpikir kita seperti apa gitu. Apakah kita bisa menyelesaikan masalah yang sesuai dengan brief yang mereka berikan. Jadi ya di portofolio inilah kesempatanmu untuk menarik recruiter gitu sebaik-baiknya, yaitu dengan mengemas kata-kata atau penjelasan yang singkat aja tapi menjelaskan gitu. Gimana sih cara yang bikin kata-kata yang singkat dan menjelaskan gitu kan? Orang banyak yang bingung mungkin ya, gue nggak bisa berkata-kata gitu, atau kayak malah kebanyakan. Tenang, sekarang semua ada AI gitu. Dimanfaatkan sebaik mungkin itu tools AI untuk brainstorming bareng, minta untuk kata-kata misalkan wording only kayak 1 atau 2 kalimat lah kayak gitu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris no problem, tapi saranku mendingan bahasa Inggris aja karena suatu saat mungkin teman-teman akan punya kesempatan untuk remote ya, kerja remote, jadi yang bisa dipahami oleh audiens manapun lah gitu, internasional pada baiknya lah, pada utamanya gitu. Jadi mendingan sekalian bikin yang bahasa Inggris gitu. Terus lanjut, nah ini ada penutup ya. Nah di sini penutupnya ada kayak kata-katanya tuh mengundang lah ya, maksudnya let's work together gitu. Jadi nggak cuman mungkin selain thank you gitu ya, kan biasanya kan thank you gitu, oke thank you, tapi maksudnya kayak ada kata-kata yang mengundang juga gitu, dan mengajak. Sebenarnya dalam menyusun portfolio dan CV semuanya itu pemilihan kata tuh sangat penting juga, sangat berpengaruh juga dalam psikologis recruiter gitu ya, kalau menurut aku dan siapapun yang baca gitu. Jadi dengan pakai kata-kata yang kayak inviting, terus kayak yang menjelaskan kayak tadi gitu, dengan kelihatan kerangka berpikirnya dan sebagainya, itu tuh menjelaskan pribadi kita juga yang kita tumpahkan ke portfolio ini gitu, kalau menurut aku ya. Terus di sini ada kontaknya lagi sebagai kayak call to action kan, contact me, say hello kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Ini juga penting ya guys untuk di-update, jangan lupa gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke urutan projectnya. Gimana urutan project yang baik? Nah, jawabannya itu tergantung perusahaan mana yang kalian tuju. Misal, kalau teman-teman mau masuk ke design studio, menurut aku tunjukin project branding yang secara visual paling estetik dan benar-benar diimplementasikan, nih maksudnya udah benar-benar dipakai gitu. Terus kalau misalkan agency atau korporat, itu fokus pada hasil kolaborasi atau pekerjaan dengan brand yang terkenal, yang udah diketahuin halayak luas gitu, dan performance desainnya bagus gitu. Misal campaign yang naikin engagement gitu, itu juga penting buat ditulis di portfolio kita. Dan kita juga sebenarnya lumayan penting juga untuk mencari fact-fact kayak gitu. Jadi kita boleh tuh tanya, misalkan kita udah desain sosmed, terus kita tanya ke sosmed, orang sosmednya gitu, kayak boleh nggak sih lihat performance-nya kayak gitu, performance stats-nya. Aku pernah sih kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk mengukur juga, dan kayak kita harus tahu nih audiens kita siapa segala macam kayak gitu tuh juga adalah sebuah insight sebenarnya buat desainer gitu, untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi, dan nanti kita juga bisa naruh di portfolio kayak gini gitu. Nah kalau kamu belum tahu mau kemana ya nggak apa-apa, kita semua awalnya juga nggak tahu gitu. Dan misalnya teman-teman belum ada nih, nggak ada lagi project yang kayak gimana-gimana banget gitu. Nah nanti ya, pokoknya intinya selalu tampilkan karya terbaik di halaman-halaman awal gitu, karena kita nyari yang eye catching gitu, yang
bisa jadi hook dan stopping power itu tadi balik lagi. Nah, jika belum ada real project ya itulah gunanya kita ikut OSC dan VSC ya. Jadi kita memperbanyak portfolio yang bagus dan latihan-latihan yang bagus juga. Kamu juga bisa buat pilot project khusus untuk brand. Jadi misal nih waktu itu aku pas nyari magang aku pernah bikin desain buat AirAsia gitu. Itu kayak iseng-iseng aja, misalkan bikin banner desainnya redesign, misal redesign dari existing banner, atau kayak kita punya uh, ngarang sendiri, atau sekarang kan bisa minta bikinin AI ya untuk brief ya, kayak misal bikinin brief pilot project untuk brand apa gitu yang akan kamu lamar gitu. Misalnya teman-teman mau kayak mau deh magang di sini gitu, mau dong gue coba deh bikin project yang sesuai dengan perusahaan itu gitu. Nah itu salah satu kayak cara menarik hati recruiter ya gitu kan. Dan itu kalau bisa taruh depan gitu, dibikin yang bagus gitu. Jadi kan kayak langsung nih dia ada banget nih effortnya gitu kan. Nah bisa juga kalau ya sebenarnya kalau tugas sekolah kan kayak ada yang bagus ada yang enggak gitu ya. Nah mungkin teman-teman bisa masukin yang paling terbaik lah menurut teman-teman gitu, kalau memang nggak ada banget nih yang mau dimasukin lagi gitu. Dengan jangan lupa tetap menjelaskan konsep, inspirasi untuk tugas sekolah tadi ya, dan tools yang digunakan. Jadi nggak hanya kayak impact yang sudah di achieve campaign yang tadi misalkan real project gitu, tapi kalau misalkan yang kayak gini-gini juga tetap dijelasin juga, bisa mention konsepnya, inspirasinya, tools yang digunakan, kayak gitu, dan briefnya juga bisa tadi kan. Terus jumlah karya yang baiknya ditampilkan itu idealnya tuh sekitar 4-6 karya yang terbaik gitu. Itu kayak sebenarnya sih mungkin ada juga ya yang kayak kebanyakan karya gitu. Jadi bingung mau yang mana gitu. Nah itu emang kita sebagai desainer juga melatih kontrol juga ya. Dan kayak kita sambil minta bantuan orang untuk menurut lo bagusan yang mana nih gitu. Mungkin kita minta pendapat orang gitu ya. Dan bisa juga minta pendapat AI juga bisa gitu. Yang mana yang sekiranya nih kayaknya akan lebih menarik perhatian recruiter nih gitu. Nah, dengan 4-6 karya terbaik itu dijelasin ya kayak tadi. Jadi ada in-depth explanation-nya. Terutama kalau teman-teman tuh punya kasus UI UX gitu. Jadi study case UI UX itu penjelasannya lebih banyak sih. Lebih dari wireframe, dari segala macam step-stepnya, tahap-tahapnya, terus kayak logiknya, kayak gitu-gitu deh pokoknya. Yang aku sendiri UI UX juga nggak terlalu in depth ke situ gitu, karena I would say aku tuh generalis ya. Jadi kalau aku lihat yang study case-nya UI UX tuh biasanya dia lebih detail gitu. Nah kalau misalkan teman-teman udah lebih banyak lagi pengalamannya gitu ya, misalkan nanti teman-teman udah kerja 4 tahun gitu, 4-5 tahun lah, mungkin teman-teman bisa tampilin 10-12 karya yang disajikan dengan rapi, juga masih aman itu tuh 10-12. Tapi jangan lupa ya tadi kayak ada white space dan segala macamnya tuh tetap dijaga supaya nggak overwhelming gitu. Terus konsistensi penjelasan juga tetap gitu. Nah mungkin nanti ada beberapa kesalahan sih di akhir, dan aku juga mau ngebahas tuh biasanya kalau kayak sosmed itu desain sosmed tuh kan biasanya kan banyak ya, dan biasanya tipe desain sosmed adalah yang mungkin kliennya nih mintanya yang popping colors gitu, kayak warnanya ngejreng, atau maksudnya yang di mata tuh kalau banyak elemen, misalkan kita mau nampilin semua desain poster di satu halaman, itu agak overwhelming gitu. Nah itu juga kita gimana layouting layouting cara kita menampilkan karya-karya tersebut itu juga matters gitu. Jadi banyak-banyak lihat referensi, terus gimana pokoknya supaya gak terlalu overwhelming dan enak di mata gitu. Nah, CV dan cover letter itu sama pentingnya. Ini adalah
komunikasi pertama kita nih, kayak ibaratnya kayak tamu ngetok-ngetok gitu kan, terus kayak ya kalau misalkan mau ngajak kenalan nih gitu kan, itu kan first impression tuh matter banget ya. Kayak walaupun cuman dari teks itu mereka bisa kalau misalkan kita kayak seenaknya nih ngomong, ada tuh waktu itu yang di thread kayak dia buka lowongan, bukan berarti kayak kita email atau DM dia dengan santai gitu ya. Menurut aku yang namanya pekerjaan itu tetap adalah sesuatu yang kredibilitas kita dinilai gitu. Jadi tetap keep formal, mungkin agak casual nggak apa-apa, tapi yang baik tuh yang safe line-nya adalah kita tetap formal gitu, kayak tetap di bahasa yang profesional dan mengenalkan diri kita juga dengan bahasa yang profesional. Tadi ada yang ngomong atau nggak ada ya? Oke, aku lanjut ya. Ya udah deh, nanti aja sekali Q&A-nya ya. Terus jadi teman-teman manfaatin media ini sebaik-baiknya untuk meninggalkan kesan baik terhadap rekruter gitu. CV, cover letter tuh juga sama pentingnya gitu. Bahkan sebenarnya mereka tuh sekarang udah punya sistem. Jadi rekruter tuh udah punya AI system yang bisa ngebaca wording yang kita pakai, apakah sudah tepat dengan apa yang mereka butuh atau belum di sistem mereka, dengan perusahaan mereka gitu. Jadi mereka tinggal kayak oke, kita daftar, upload gitu kan, CV, foto, cover letter gitu. Terus kayak mereka punya sistem yang bakal ngesortir sendiri nih, kayak misalkan mereka butuhnya apa, kalau nggak ada di mana di CV dan portofolio kita, ya mungkin kita langsung di-exclude out gitu dari list gitu, karena kita nggak nulis kalau kita bisa melakukan hal itu gitu. Makanya itulah pentingnya, walaupun kita komunikasinya hanya biasanya melalui gambar ya, kita orang visual, tapi verbal itu sama pentingnya untuk menjelaskan project-project kita gitu. Oke, jadi kita juga bisa minta bantuan AI dan coba cek apakah udah SEO friendly atau belum. SEO ini kan search engine optimization gitu. Jadi kata-kata dan wording yang kita pakai ini udah efektif atau belum. Terus, nah tadi tuh kan aku kayak udah sharing berbagai pengalaman dan insight itu tuh aku dapetnya karena aku selalu curious ya, pengen tahu kayak hal-hal yang baru gitu. Jadi selalulah cari referensi dan ilmu baru gitu. Bisa misalkan portofolio tuh diambil dari LinkedIn, yang di LinkedIn tuh sekarang udah banyak yang post portfolionya. Makanya di pertemuan sharing session yang pertama, aku juga nge-encourage teman-teman buat bikin LinkedIn. Karena itulah gunanya, nanti bisa jadi stepping stone buat kita dapat pekerjaan gitu. Terus salah satu yang worth following dan informatif juga tuh ada akun Instagram, itu Halo Designer, dan banyak sih sebenarnya akun-akun desain gitu yang informatif. Kalau misalkan kita udah nge-like satu desain, biasanya kan kayak di explore langsung muncul konten-konten desain yang lain gitu. Terus misalnya nih, oke, kita udah move forward dari porto, CV, dan cover letter tadi, dan kita ternyata masuk tahap interview gitu ya, alhamdulillah gitu kan. Udah one step ahead. Nah, nggak usah nervous nih teman-teman, latihan aja yang sering di depan kamera gitu. Minta pertanyaan-pertanyaan yang pokoknya berhubungan lah sama interview yang mau kita hadapin. Kita ceritain sama AI itu, tolong bikinin daftar perkiraan pertanyaan gitu. Aku lupa bahasa Inggrisnya. Pokoknya tuh perkiraan pertanyaan, pertanyaan apa yang akan keluar saat kita interview nanti dengan siapa. Nah, terus kasih profil perusahaannya. Terus kasih juga job description yang pertama ada di job post itu gitu. Nah, nanti dia si AI bakal bantuin kamu untuk generate beberapa pertanyaan yang mungkin akan dilempar sama recruiter gitu. Mungkin aku bisa kasih yang pola-pola yang umumnya itu ada di perkenalan pasti ya. Pertama itu perkenalan, jadi banyak-banyaklah latihan
mengenalkan diri teman-teman dengan baik gitu. Perkenalan itu nggak hanya halo saya Nadira Anjani, nggak kayak gitu aja, tapi juga ceritakan pengalaman singkat aja gitu. Misalkan saya udah berpengalaman jadi desainer 10 tahun, terus mostly saya kerjanya di digital gitu, mengerjakan proyek-proyek digital. Terus pengalaman terakhir misalnya saya sedang berkuliah nih, misalkan yang orang lain ya. Misalkan saya sedang berkuliah semester ini, saya ya kesibukan ya saat itu gitu. Terus saya juga pernah mengerjakan project desain ini nih, misalkan yang project terbaik kayak gitu yang bersinggungan dengan kantor yang teman-teman lagi lamar ini gitu. Jadi kayak misalkan nih perusahaannya ini dia kantor branding gitu kan, terus gitu teman-teman punya pengalaman waktu itu pernah ngerjain freelance branding dan pokoknya freelance branding apa, terus teman-teman jelasin, terus kayak mereka masih pakai logo itu sampai sekarang, contoh aja kayak gitulah intinya gitu. Walaupun ya ujung-ujungnya pasti ada nervousnya ya, bahkan aku juga kayak sampai sekarang misalkan interview itu tetap apalagi pakai bahasa Inggris gitu, jadi kayak umum banget yang namanya nervous ya, nggak apa-apa, wajar, ya udah jalanin aja gitu, yang penting kita udah mencoba yang terbaik gitu. Ya jangan sedih juga, dan tetap apply terus pokoknya sampai dapet gitu. Tetap apply terus kemana-mana, apply aja walaupun teman-teman ngerasa kayak kayaknya gue nggak bisa di situ, ya apply aja dulu gitu, barangkali itu rezekinya gitu, karena nggak tahu gitu loh, kita nggak tahu yang nantinya tuh bakal cocok yang mana gitu. Juga ada insight juga kalau desain studio atau perusahaan itu tuh mereka tuh kayak biasanya punya company culture lah gitu. Nah, mereka juga screening kandidat ini tuh cocok nggak sih sama culture kita gitu, culture fit namanya tuh. Kayak gaya komunikasi, terus nyambung gak ya kalau ngobrol gitu. Misalkan kayak ada yang bahkan desain studio tuh ngelihat ini taste musiknya, nanyanya kayak gitu, taste music lo apa gitu kan, itu kan sangat kayak spesifik gitu ya, tapi mungkin dia bisa ngebaca orang ini kayak apa, orangnya asik nggak diajak kerja, diajak ngobrol gitu. Karena balik lagi kalau desain studio tuh biasanya lingkupnya kecil ya, jadi kayak orang-orangnya mungkin sangat-sangat deket gitu loh satu sama lain, jadi kayak nyarinya yang klik, yang klop banget gitu. Nah, mereka bisa picky di hal-hal kayak gitu, dan kalau misalkan pun ditolak ya udah, ya emang belum jodohnya aja gitu, kayak masih ada perusahaan lain yang kita bisa apply gitu, dan nanti pasti ada yang nerima kita apa adanya gitu. Yang penting kita selalu review ulang CV, portfolio, dan cover letter kita gitu. Nah ini terakhir sih yang sering orang keliru itu, banyak perusahaan dan studio desain yang yang ini aja, aku lupa hapus yang ini. yang orang sering keliru itu, pertama pakai skill bar di bagian depan portfolio kayak yang AI 90% kayak gitu-gitu. Itu kalau teman-teman merhatiin di portfolio sekarang juga udah banyak sih yang nggak pakai juga gitu, tapi jangan pakai ya, itu karena udah kurang relevan gitu. Jadi langsung aja lah bilang apps I use gitu, either teman-teman mau naruh logo-logo atau mention aja by words gitu. Terus apa namanya, apalagi sih yang di skill bar ini tadi tuh, oke lah nanti aku lupa, sorry banget. Terus ukuran file terlalu besar, misalnya kayak pas di export itu PDF-nya 100 MB ke atas gitu. Sebenarnya di atas 20 mega itu udah cukup besar sih menurut aku gitu. Jadi paling enggak maksimal banget itu kayaknya 50 kali ya gitu, maksimal banget, kayak aman tuh sebenarnya 10-20 gitu kayaknya PDF tuh. Jangan yang berat-berat, apalagi 1 giga kayak gitu, kompres lah gitu image-nya gitu. Juga
kalau ditaruh di drive tolong di share to anyone linknya. Jangan lupa kayak misalkan nih recruiter udah lihat CV terus kayak pas dia mau lihat portfolio atau kita naruh portfolio link dia nggak bisa buka gitu. Jadi kayak dari tahap pertama aja udah langsung ke ini kan ke eliminasi sendiri gitu. Jadi perhatikanlah hal-hal yang kecil itu tapi ternyata detail gitu loh. Ternyata krusial banget gitu. Kayak kontak nggak diupdate itu juga. Terus hanya taruh gambar tanpa konteks. Jadi kayak oke nih kayaknya ini udah cukup ini deh menjelaskan deh gue taruh ini aja kayak logo tadi gitu. Ya enggak juga. Itu di next page-nya juga ada apa namanya gambar-gambar lain yang menjelaskan juga, misalnya nggak cuma logo, misalkan dia taruh di mockup dan lain-lain. Dan yang bagusnya tuh ada penjelasan kayak tadi aku kasih tahu itu kayak brief dan segala macamnya, itu pokoknya penjelasan tentang projectnya lah kayak gitu menurut aku ya. Terus yang terakhir adalah kita nggak manfaatin AI buat partner brainstorming karena AI tuh kita mikir sendiri terus kayak lama. Mendingan kita manfaatin AI buat mempersingkat waktu tapi nggak plek ketiplek terus kita ambil gitu ya, kita baca aja dan kita kurasi lagi, walaupun ya itu pasti udah saving time lah gitu daripada kita bikin dari awal banget gitu. Itu untuk lebih ke kayak konsep gitu ya atau deskripsi kayak gitu-gitu sih. Udah deh gitu, good luck ya buat teman-teman dan silakan kalau ada yang mau nanya. Oke. Oke, makasih banyak Kak Jani atas presentasinya tadi udah dijelasin sama kakak. Beneran aku dengernya tuh benar-benar terpukau sih, kayak ngebuka mata banget lah gitu. Banyak hal kecil yang kelihatannya tuh sepele tapi emang ternyata sengaruh itu pas kita bikin portofolio. Benar banget Mel. Iya. Emang. Nah, sekarang giliran teman-teman nih yang unjuk gigi di sesi tanya jawab. Mumpung ada Kak Jenny langsung di sini, jangan dipendam keresahannya ya guys. Buat yang mau ngobrol langsung lewat suara, silahkan klik tombol raise hands aja sekarang. Nanti aku bukain mic-nya. Oh, atau kalau lagi ada yang halangan buat ngomong, boleh banget ketik pertanyaannya di kolom chat ya. Iya. Oke, itu ada pertanyaan nih, Mel. Ya nih, dari Nurul Ilhamia. Maaf Kak, izin bertanya, kira-kira yang lebih penting dalam pembuatan portofolio itu tampilan visual dari karya atau penjelasan mengenai konsep dan proses di balik karya ya Kak? Katanya Kak. Gimana tuh Kak? Izin menjawab untuk Nurul. Karena kita adalah basicnya orang visual, kita orang desain, pasti yang diutamakan adalah visualnya dulu, Nurul. Yang jadi stopping power untuk orang tuh tertarik melihat itu juga dari visual gitu. Baru penjelasannya. Jadi penjelasannya mungkin kayak aku kasih 30%, maksimal 30% lah gitu dari keseluruhan karya. Gitu kira-kira menjelaskan nggak ya? Ada pertanyaan lagi? Oh iya, di sesi tanya jawab ini juga bisa nih teman-teman sambil ngisi post testnya ya. Linknya OTW dikirim nih sama tim GRT Lab di kolom chat. Mantap. Oke. Mungkin ya kira-kira ada nggak yang mau nanya lagi? Atau kemarin tuh kayak ada beberapa pertanyaan deh. Oke, dari Shakira Elfa Lavi. Ini katanya, halo Kak, ingin bertanya. Dari pengalaman Kakak yang kerja remote ini, apakah ada perbedaan standar untuk industri lokal dan global? Oke, pertanyaan bagus nih. Yang pasti kalau lihat dari portofolio itu tentu yang dicari yang bahasa Inggris ya. Lagi-lagi aku mengingatkan gitu. Pokoknya CV, portfolio, cover letter semua pakai bahasa Inggris gitu.
Terus kalau ngeliatin portfolio bule-bule kayaknya sih hampir mirip-mirip sama ya untuk strukturnya gitu, nggak ada perbedaan. Tapi kalau cerita proses kerja dan karya gitu ya, biasanya itu balik lagi ke company masing-masing gitu. Biasanya kalau bule itu seleranya nggak nentu sih sebenarnya. Kalau aku mau bilang kayak bule seleranya kayak gini gitu, nggak nentu juga sih, karena emang tergantung personal ya. Kalau desain tuh kan objektif gitu, subjektif gitu ya. Terus dari segi kerjanya ya, apa sih proses kerjanya, mereka tuh sangat to the point biasanya kayak gitu. Jadi mungkin kita kalau di sini di Indo itu di kantor tuh bisa kayak ada proses hahi gitu. Ya, di sana bisa juga sih, cuman kayak lebih lebih to the point gitu. Jadi pagi nih dikasih briefnya by text gitu. Kalau remote by text doang, nggak pakai meeting, nggak pakai apa gitu, udah by text toh. Kalau kamu nggak ngerti tanya gitu, kalau nggak ya udah kerjain gitu. Ya udah kerjain nanti sampai jam berapa gitu ya, langsung kasih ke atasan, nanti dia nilai, nanti dia di QC. Terus kalau ada revisi langsung bilang lagi gitu. Kecuali kayak kita misalkan udah melenceng dari brief banget nih, dia bakal either itu kita misalkan yang kebingungan banget, ya udah kita yang initiate meeting dulu gitu, atau dia yang bakal initiate meeting ke kita untuk jelasin yang bener kayak gimana gitu. Tapi working culture-nya mereka sebenarnya sih sangat subjektif sih ya, kalau nggak bisa digeneralisir juga. Tapi most of all mereka tuh to the point, dan dalam 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 nggak ada kayak jilat-jilatan gitu loh. Kalau di company lokal kan kayak ada drama-drama kayak inilah deketin diri ke bos lah, kayak gitu-gitu loh. Tapi kalau di sana tuh ada sih sebenarnya yang drama, ada juga, cuman kayaknya mostly lebih kayak ya udah lo kerja aja yang bener gitu. Maksudnya intinya tuh kerjaan kita yang dilihat gitu, performance dari kerjaan kita yang dilihat, bukan dari sikap kita. Ya sikap kita penting juga, cuman ya sewajarnya aja gitu, secara profesional kayak gitu. Apakah itu menjawab ya? Ada pertanyaan lain ya? Oke. Oke, ada lagi nih Kak dari Ya. Handai. Kak, untuk mulai dummy project dari mana ya Kak? Untuk yang sama sekali tidak ada background desain grafis gitu Kak, gimana ya Kak? Oh, oke. Nggak ada background desain grafis ya? Mungkin ini lagi-lagi yang kepikiran sama aku adalah AI sih. Mungkin bisa kita memanfaatkan AI di kesempatan ini, karena even yang nggak bisa desain pun pasti nanti kamu tinggal curhat aja ke misalkan Claude gitu ya. Aku lagi senang pakai Claude. Claude, ini aku tuh nggak punya background desain grafis gitu, tapi mau mulai bikin gitu kan. Gimana ya mulai dummy project gitu. Nah, nanti dia bakal kasih tahu tuh urutan-urutan yang emang strategis buat kita lakuin gitu. Jadi sedikit aku kasih tahu juga tentang AI ya. Nah, itu sebenarnya baca kita tuh dari informasi yang mereka dapatkan dari kita gitu. Jadi kalau emang kita punya masalah atau apa gitu ya, kita langsung ini aja komunikasiin ke seada-adanya gitu loh maksudnya. Tapi bukannya kayak terusnya kita oversharing, beda ceritanya sama oversharing. Ini masalah kayak komunikasi ya, kayak teman aja gitu, nanya ke dia gimana ya gitu, partner brainstorming gitu. Nah, kalau paling sih kalau dari misalkan nih jawaban dari aku ya, bukan AI. Untuk kayak gitu ya pasti kalau udah understand toolsnya ya, misalkan bisa lah nih ngerjain design project itu. Satu yang tadi ikut VSC atau OSC nih, sekarang ada OSC yang dibikin sama teman-teman GDT, jadi bisa buat siapapun, open skill competition gitu, bisa untuk siapapun ikut. Terus bikin generate fake brief di AI lagi gitu, generate fake brief untuk brand yang emang udah besar gitu. Jadi pas nanti recruiter lihat,
di halaman pertama itu udah langsung kayak apa namanya, wah menarik nih gitu, padahal itu sebenarnya cuma pilot project gitu, tambahin aja di bawah deskripsinya pilot project gitu kan, nggak masalah karena yang mau dilihat adalah hasil dari pekerjaan kita di portfolio gitu. Terus apa lagi ya, udah sih kayaknya itu dulu, kira-kira menjawab nggak tuh? Oh, mungkin mau nambahin dikit ya, kayak brand boleh yang terkenal, tapi make sure juga yang teman-teman juga sekiranya nyaman ngerjainnya gitu. Misalkan didasari atas rasa suka gitu. Jadi misalnya nih, kalau dulu aku desain AirAsia mungkin karena kayak aku suka traveling, jadi kayak ngumpulin foto-fotonya seru gitu, kayak lihat-lihat foto-foto travel, foto-foto apa destinasinya tuh bagus-bagus, jadi aku terinspirasi untuk bikin desain buat AirAsia contoh kayak gitu. Jadi nggak harus yang kayak teman-teman, aduh ngapa sih ini jadi bikin pusing sendiri gitu, lakuin aja. Oke, makasih Kak Jani. Iya. Kita lanjut yang ke Akmal nih. Ini cukup relate nih kalau menurut aku juga. Jadi kata Akmal, kalau memiliki banyak karya dari beberapa bidang, apakah sebaiknya semua karya dari setiap bidang ditampilkan di portofolio atau cukup memasukkan karya yang sesuai dengan bidang yang ingin dituju? Suka. Oke. Intensitas karyanya apakah sudah banyak atau belum di masing-masing bidang tersebut. Kalau udah banyak, lebih baik difokusin aja. Kayak misalkan motion ya, misalkan motion, ada desain, ada motion, ada fotografi, terus ada apalagi, pokoknya banyak lah. Kalau fotografi ini udah agak beda gitu sih. Nah itu udah harus dipisahin sih menurut aku gitu. Terus kalau motion ini masih bisa disatuin sama desain, graphic design yang flat, yang 2 dimensi aja, itu masih bisa digabungin di satu portofolio. Tapi kalau misalkan emang udah banyak project, itu lebih baik dipisah aja, difokus masing-masing. Terus di akhir portfolio teman-teman mungkin bisa, atau di awal gitu di bio, teman-teman tambahin informasi link untuk portfolio motion sama portfolio apa namanya fotografi. Itu juga aku lakukan sih di CV aku. Jadi di CV aku tuh aku cantumin ada link untuk main portfolio gitu yang desain, terus ada juga portfolio buat fotografi sama portfolio additional gitu, aku lupa deh tuh pokoknya ada portfolio lain gitu yang aku fokusin ke bidang itu gitu, karena aku juga ada side job fotografi dan mungkin orang itu butuh kayak ada part of jobnya fotografi contoh gitu kan, kita nggak ada yang pernah tahu toh gitu. Jadi kita sisipin aja gitu. Jawab tidak? Kira-kira ada follow up question kah? Kayak Banyak banget nih Kak pertanyaannya. Kakak mau milih satu? Oke. Aman aja. Di terserah kamu deh, kamu yang pilihin aja, Mel. Coba nih kita yang Muhammad Haikal JR nih. Mending fotonya itu base web atau PDF Kak? Atau dua-duanya? Atau tergantung desainnya nih? Pertanyaan bagus, sangat bagus. Ini menurut aku web base itu sangat friendly untuk recruiter sekarang gitu. Jadi kalau teman-teman punya portfolio web base itu menurut aku udah aman sih gitu, udah cukup aman buat ditaruh di mana-mana dan saat apply di mana-mana, karena sekarang banyak juga yang di form pengisian pendaftaran itu udah drop your portfolio link gitu. Itu sebenarnya either teman-teman bisa taruh juga, link drive juga bisa sih gitu, cuman kayak lebih interaktif dan lebih maju lebih maju web gitu, keren aja sih gitu. Kalau aku pribadi, tapi aku pakai Figma sih, jadi aku kasih prototype link Figma-nya, tapi aku Bitly dulu, aku
aku bikin Bitly kayak dipersingkat linknya gitu. Terus kalau PDF, nah in some cases PDF juga dibutuhkan gitu. Kemarin aku juga baru daftar nih ke suatu perusahaan, dan itu dia minta kayak rekap best work kamu, tapi format upload file-nya tuh harus PDF, pilihannya tuh upload file gitu. Jadi kan kita nggak bisa ngasih link di situ kan, jadi mau nggak mau kita harus melampirkan PDF gitu. Jadi ya memang ada kasus-kasus tertentu itu kita butuh yang versi PDF-nya juga gitu. Jadi menurutku, nah kalau aku bikin di Figma itu cukup fleksibel karena dia tetap per frame gitu ya. Tapi bisa juga kita animate dan kita kasih linknya gitu. Jadi semacam slide yang ini ya, animated gitu loh, kayak gitu. Kalau website mungkin bisa di screenshot mungkin gitu, atau dirapihin lagi lah dari website yang udah dibikin gitu. Tapi amannya memang ada dua-duanya sih gitu. Oke Mel, lanjut Mel. Kita lanjut ya. Dari Youth Studio. Kak, cara biar gak kehabisan ide gimana tuh Kak? Kehabisan ide. Pasti ada burnout-nya lah kita jadi desainer gitu kan. Setuju gak sih teman-teman? Pasti kayak ya kan ada masa-masa males desain gitu, terus kayak jenuh lah gitu ya, kayak mau bikin apa sih gue nggak tahu gitu. Nah kalau kayak gitu yang gak usah dipaksa sih, kayak kalau menurutku malah take a break dulu, terus jauhin diri dari laptop dulu. Kayak misalkan ya kalau mau sholat dulu terus kayak jalan-jalan dulu keliling komplek atau keliling kampus kayak gitu, nyari apa udara segar. Pokoknya nggak usah dipikirin dulu gitu, nggak usah dipikirin apa yang lagi harusnya dipikirin itu gitu. Bikin kita relax dulu sih, karena memang otaknya tuh bekerjanya kayak gitu. Kita tuh bakal bisa dapet ilmu, maksudnya dapat inspirasi atau dapat ilmu baru, menyerap ilmu baru kalau kita tuh dalam keadaan yang tenang gitu. Nah mungkin karena kita terlalu panik, terlalu burnout, terlalu stres, nah itu lah yang bikin kita bisa stuck dan run out idea gitu. Jadi kayak take a break dulu, refresh dulu, terus AI minta brainstorm ide gitu. Terus kayak kalau bisa sih jangan pakai yang pertama kali di generate, karena kan orang pasti misalkan nih ada yang pakai AI mungkin jawabannya sama, itu juga generate terus gitu sampai dapat ide yang misalkan udahlah 10 kali atau 5 kali. Nggak juga sih, kayak kadang-kadang gue kalau mepet waktunya juga mungkin kita baca nih dari inspirasinya AI, kayak saking kita nggak ada idenya tanya lu deh AI. Nah dari situ kita bisa dapat inspirasi tuh gitu. Iya ya, kayak kita gabungin gitu. Nanti kita kepikiran hal lain kayak gitu. Itu tuh dari pengalaman kayak gitu sih. Lanjut Mel. Oke, terjawab ya Youth Studio. Kayaknya ini sama juga deh tadi pertanyaannya yang dari Nurul Atkia Mustika yang udah dijawab sama kakak. Iya. Terus kadang kenapa ya? Apa sih tuh? Kadang kita sebenarnya tahu apa yang harus dikerjakan. Overthinking, bingung mulai dari mana, akhirnya nggak ngapa-ngapain. Oh iya benar sih. Benar. Terus buat Firdaus ada presentasi slide-nya apa gak nih? Udah selesai ya tadi? Udah ke tahap Q&A nih. Baru tadi dari Dezaifu, Kak, untuk info lowongan kerjanya kakak biasanya dapat dari relasi atau paid sosmed yang khusus buat hire job gitu? Atau mungkin dari yang lain juga nih Kak? Semua lini aku itu manfaatkan kalau itu. Jadi kalau boleh sharing juga, pokoknya kita sebagai manusia harus berbuat baik dengan siapapun ya, karena kita nggak pernah tahu kesempatan tuh datang dari mana gitu. Bisa jadi dari teman kamu sendiri, bisa jadi dari lingkungan tetangga, dari siapa itu. Dan misalkan
kayak kita ngobrol sama tetangga, terus iya desainer, oh desainer gitu, terus nanti teman tetangganya punya teman lagi, terus kayak temennya lagi nyari desainer, terus dia inget kita gitu, itu bisa aja. Makanya pokoknya kita kayak bawa diri dengan baik dimanapun kita berada. Itu kalau apa namanya, pengalamanku. Kayak soalnya tuh kok aku bingung juga, biasanya tuh dapat dari mulut ke mulut gitu loh. Kayak misalkan ada yang dari teman aku pertama gitu, terus aku bikin buat dia, terus nanti ada lagi temennya yang tiba-tiba nanya gitu, terus pokoknya random gitu, kayak datangnya dari mana aja gitu. Dan LinkedIn itu juga penting banget buat dipoles. Karena apa? Karena kayak bisa aja nanti recruiter tuh nyamperin gitu. Nggak, misalkan nih kita cuman kayak gini nih, misalkan kita freelance gitu ya, terus atau kita lagi pengen nyari lah gitu, apply, terus nanti ada aja yang nawarin kayak gitu. Jadi opportunity tuh bisa datang dari mana aja gitu, kalau dari pengalamanku. Terus kalau relasi itu, nah, pekerjaan pertama itu pas dari relasi sih, pekerjaan pertama banget kebetulan dari temennya tante aku. Tapi relasi pun bukan berarti kamu langsung masuk, kan harus diwawancara juga di pertama, cocok atau enggak, ngerti apa enggak, bisa bisa desain atau enggak nih orang gitu. Kayak dilihat juga portofolio kita. Jadi kayak dari magang, kalau magang dulu aku sendiri, aku apply sendiri, cover letter sendiri, apa sendiri, pokoknya aku akhirnya punya portfolio. Terus aku pakai itu buat aku lamar ke yang temennya tanteku itu. Terus dipanggil lah wawancara gitu. Ya alhamdulillah akhirnya cocok dan segala macam lah. Singkat cerita kayak diterima. Tapi ya itu mungkin ada part of kenalan, tapi sebenarnya usaha kita sendiri gitu. Jadi kayak sebenarnya intinya adalah usaha sendiri. Dan kayak uh, ya lini-lini yang tadi udah aku jelaskan itu. Selain kalau yang remote itu aku apply dari LinkedIn gitu. Jadi aku yang apply, bukan aku disamperin. Tapi yang lain itu banyak yang aku juga disamperin juga, yang akhirnya jadi pekerjaan tetap, kayak Ruang Guru waktu itu. Di approach sama HR-nya. Terus mana lagi gitu, pokoknya banyak yang emang rata-rata aku dapet dari LinkedIn semua gitu. Itu kalau aku pribadi. Bima. Kak, Iya. untuk project motion 2D dan 3D serta project desain itu masih bisa digabung. Berarti masih bisa digabung berarti, atau masih bisa diekspand lebih baik ya penataannya? Tergantung kamu kuantitas pekerjaannya ya. Misalkan kamu rasa kayak yang desain udah ada nih 4-6, nggak apa bikin sendiri. Terus yang motion nanti bikin sendiri lagi kayak showreel gitu. Bikin showreel aja yang motion lebih bagus. Nanti di portfolio desainnya bisa dikasih kayak apa, call to action buat ke motion portfolio kamu. Misal di akhir penutup kamu bisa cantumin kata-kata kayak go to my next portfolio, terus kayak kamu hyperlink link showreel gitu, terus kayak atau mungkin kamu kasih preview screenshot showreelnya gitu, mungkin aja bisa. Atau kasih GIF gitu kalau di portfolio kamu web based kayak gitu. Tapi kalau web based kayaknya di satu website semuanya itu nggak apa-apa sih, aman banget. Kalau kayak beda page aja gitu, beda section, kayak ini yang desain, ini yang ini yang graphic 2D, ini yang 3D gitu. Tadi pertanyaannya 3D atau motion ya? Kalau 3D sih gabung aja sih. Kalau 3D tetap ini ya, maksudnya nggak gerak gitu ya. Tapi kalau motion ya dipisah, nggak apa-apa kalau emang udah banyak gitu. Jawab nggak sih? Terjawab kan nih? Jawab. Oke, Raka Bima. Terus Raka Bima nanya lagi nih, Kak, Apa? metode fokus yang paling efisien itu gimana ya Kak, katanya? Apa sih? BTW motion 2D dan 3D. Oh, motion 2D 3D. Motion 2D 3D. Gabungin aja sih. Kan sama-sama motion ya.
Mm. Apa tadi, sorry banget. Oh, Ah, iya, metode fokus yang paling Oh efisien iya, itu gimana Kak katanya? fokus yang paling efisien. Pakai timer nggak sih? Gue ngaruh sih, lumayan ngaruh pakai timer gitu. Kayak kan kadang sering banget sih suka ke distract gitu ya, distract ngecek inilah ngecek itulah gitu. Cuman kalau misalkan biasanya kita udah tahu nih mau harus ngerjain ini berapa lama gitu, itu biasanya fokus sih gitu maksudnya. Tapi ini nggak tahu ya, gue kayak pasti metode orang beda-beda gitu. Kalau kalau aku mungkin di timer gitu untuk fokus, terus dengerin lagu yang, kalau aku yang instrumental, jadi nggak ada orang ngomong tapi ngebantu buat otaknya tetap jalan dan terinspirasi dan bekerja dan nggak ngantuk gitu. Itu tetap going design, going on work gitu, yang nggak ada kata-katanya gitu musiknya. Terus apalagi ya, fokus minum kopi. Apalagi ya, mungkin bisa cari-cari juga dari, ya kalau aku sih itu mungkin bisa cari inspirasi juga dari AI seperti biasa. Bisa terinspirasi dan dicoba masing-masing gitu. Oh, minimalisir kebisingan juga sih, tapi kan ya gitu sih, bener. Benar banget, benar. Terus ini ada dari Luis Adrian. Kak, Wih. kebiasaanku atau teman-teman desainer tuh males banget update buat portofolio tuh. Tuh bener. Adakah tips biar portofolio ini akan diselesaikan? Hehe. Bisa nyicil kah atau mulai dari mana dulu gitu? Dia lagi. Iya, gue juga gitu, tenang aja. Tapi biasanya kayak pas waktu mepet gitu ya, baru kayak gue harus nih bikin portfolio gitu. Biasanya sih kayak gitu. Ya udah, nggak apa-apa sih, teman-teman dijalanin aja gitu. Tapi ya ingatlah kalau sesuatu yang mepet itu hasilnya biasanya kurang maksimal gitu ya. Jadi bisa kayak udah deh gue bikin gitu, mungkin lumayan kepepet. Nah, tapi nanti masih bisa ada waktu buat direvisi-revisi kayak gitu. Kan biasanya kita kalau desain sesuatu yang baru gitu, yang kayak konsepnya mau kita coba, kan lumayan excited gitu misal. Nah, manfaatin tuh waktu-waktu excited itu buat mulai crafting gitu. Misal teman-teman kebayang idenya apa aja, yang teman-teman kebayang gitu untuk portfolio, tulis aja dulu gitu ya kan. Biasanya kan ide kan datang aja tuh, kayak keren juga nih portfolio konsepnya, outer space, terus nanti flow-nya dari pertama dia ada gambar ini, ada astronot, terus ini nanti kayak ke belakangnya nyambung terus kayak gitu, misalkan ada story-nya lah gitu, terkonsep gitu. Teman-teman misalkan kebayang kayak gitu, ya nggak apa-apa, itu udah mulai kayak ada spark-nya gitu, dicatat dulu, terus nanti langsung, ya kalau bisa langsung eksekusi gitu ya. Manfaatin pokoknya waktu-waktu excited-nya itu, pelan-pelan dulu gitu. Biasanya sih kalau kayak kita cari apa yang bikin kita semangat sih dalam bikin itu. Jadi mungkin kita mau sebebas-bebasnya lah kita craft konsep gitu kan. Itu kan portfolio kita, jadi ya kita yang punya konsep gitu. Gue mau explore desain gitu. Mungkin itu yang bikin teman-teman semangat buat bikin portfolio, ya monggo lakukan gitu. Kalau kalau udah bener-bener stuck banget ya bisa tanya AI, apa ya konsep ininya kayak gimana segala macam ya, bisa curhat gitu ya, partner brainstorming lah gitu. Terus kalau kalau biasanya udah kayak gitu, udah punya kayak udah punya kayak konsep atau ide-ide awalnya lah gitu, gambarannya, nanti biasanya sih akan mengalir sendiri, dan musuhnya lagi adalah menyelesaikan gitu. Ya itu biasanya sih pas waktu mepet sih ya, ngaruh banget gitu. Yang bisa tergantung orang masing-masing ya. Jadi ada tuh yang orang yang suka nyelesainnya tuh awal deh, biar nanti gue nggak kepikiran lagi, atau santai gitu di belakangnya. Itu kan ada tipe-tipe yang kayak gitu. Nah,
ya itu tipe yang bagus gitu. Tapi ya ada juga yang tipe-tipe yang terpacunya kalau udah kayak kayak gue harus nih bikin porto gitu, udah mepet gitu. Misalkan kita udah mau waktu masa magang atau waktu kita udah lulus terus harus nyari kerja kayak gitu ya. Nah itu biasanya baru sih gitu. Bener sih. Aku biasanya kalau udah kepepet baru tuh bikin. Ya kan. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, dari Nurul Atkia Mustika. Kak, Iya. kan waktu yang tepat untuk memutuskan keluar dari pekerjaan pertama dan coba ke kesempatan baru nih. Apakah harus menunggu sampai benar-benar punya pengalaman yang cukup atau justru berani loncat lebih cepat untuk cari perkembangan karir yang lebih baik ya, Kak? Oke. Aku izin baca lagi ya pertanyaannya. Oke. Melihat tren zaman sekarang yang mana orang-orang biasanya pindah lompat-lompat perusahaan gitu ya untuk mendapat gaji yang dia bisa nawarin gaji yang makin tinggi juga gitu. Kalau menurut aku dari perusahaan pertama itu paling aman itu 1 tahun. Kalau menurut aku gitu, minimal banget kalau baseline aku tuh 1 tahun gitu, paling nggak dimanapun sih sebenarnya, dimanapun bekerja itu paling nggak banget tuh 1 tahun gitu. Kenapa? Karena kayaknya 1 tahun tuh kayak oke deh, udah lumayan hatam deh nih gitu. Kalau udah 2 tahun nih biasanya kerjaannya akan repetisi dan akan ada tantangan, tetap ada. Mungkin teman-teman bakal lebih dipercaya lagi sama perusahaan itu gitu. Sama kayak aku kemarin 5 tahun di ruang guru itu udah lama ya. Di tahun kedua setengah lah ya, 2,5 tuh ada kayak project besar gitu yang akhirnya aku kayak ngerasa project segede ini ternyata ya gitu aku dipercayain lah gitu buat aku yang jadi salah satu desainer yang handle gitu kan, sebuah pencapaian lagi, ada benefitnya masing-masing sih gitu ya. Dan kita juga ngelihat tempat kerjanya, kita bisa nggak grow di situ, lingkungannya seperti apa, positif atau enggak. Kalau toxic ya sesegera mungkin tinggalkan. Tapi kalau kalau masih aman-aman aja gitu ya, minimal banget kalau bosen, kalau pekerjaan itu aja nggak terlalu ada kesempatan buat grow atau gimana ya, 1 tahun lah gitu cabut, lumayan buat ditulis di CV atau portfolio gitu. Apakah menjawab? Oke, Nurul, sama-sama. Oke, sudah terjawab ya berarti. Ntar ini apa nih dari Firdaus? PKL Studio desain di Jakarta apa Surabaya Pemalang ya bagusnya? Gimana tuh, Kak? Tergantung selera. Jujur kalau studio desain dan culture masing-masing sih. Kalau Jakarta ya tahu sendiri deh, studio desainnya ya biasanya gayanya yang emang ya bisa dilihat sih sebenarnya dari portofolio masing-masing studio desain ya. Surabaya, Malang, karena aku pribadi juga belum pernah, jujur aku kurang berpengalaman kalau di studio desain karena aku belum pernah pernah sih desain agency, cuman maksudnya bukan yang branding ya, bukan branding kayak makna kayak gitu-gituan, itu branding studio gitu ya, desain studio. Nah itu aku belum pernah guys gitu, aku lebih ke desain agency pernah, tapi digital biasanya, dan aku ngerjainnya kayak materi-materi yang digital base gitu. Ada sih yang cetak cuman bukan prioritas lah gitu. Terus kalau untuk tempat PKL itu berarti
pas masih kuliah ya, PKL ya, magang kan ya, aku SMK. Oh, kamu SMK di mana? Cari yang deket kamu aja. Oktober nanti. Kudus. Oh, oke. Aku tahu konteks ini. Jadi kalau Jakarta pasti lebih update desainnya gitu. Kalau mau cari pengalaman, coba yang di Jakarta bagus. Jogja juga bagus, lingkungan desain. Jadi Bandung juga bagus. Biasanya desain tuh identik sama 3 itu sih, yang paling apa ya, paling nonjol desainnya gitu. Karena kan kalau ITB ya ada pasar seni, terus ada art jok kalau di Jogja. Kalau di Jakarta tuh ada art giwik kayak gitu. Jadi bisa consider juga teman-teman buat datang ke acara-acara pameran desain gitu, dan network yang bisa teman-teman bangun gitu. Yang kalau misalkan pilihan bisa milih kota itu, kalau Surabaya apa Malang, aku kurang tahu sih. Tapi kalau dari Jakarta ya Jakarta aja. Situ yang paling maju. Maaf ya jawabannya bertele-tele. Oke, sip. Jawaban Kak Jen ini benar-benar ngena banget nih ke kita semua nih. Masa Tapi sih? ya, berhubung waktunya terbatas banget nih, kita sudahi dulu ya sesi tanya jawabnya teman-teman. Seru banget nih diskusinya Iya, kalau ada yang mau nanya-nanya lagi boleh di grup ya. di grup. Nah, oke teman-teman, setelah dengerin obrolan tadi, makin sadar kan kalau portofolio itu nggak bisa cuma asal comot tugas kuliah terus ditumpuk-tumpuk jadi satu file PDF. Nah, buat teman-teman yang ngerasa sesi sharing 45 menit ini masih kurang banget dan pengen portofolio pribadinya dibedah habis-habisan secara private atau one-on-one, kita punya kabar bahagia nih. Jadi, GRT Lab bareng Design for All sebentar lagi bakal eksklusif bertajuk Portofolio Klinik. Hore! Program private ini cocok banget buat teman-teman pelajar SMK, mahasiswa atau fresh graduate yang lagi siap-siap ngelamar magang maupun kerjaan pertama. Jadi di program intensif ini karya-karya kamu tuh bakal dikurasi lagi jadi studi kasusnya rapi, didampingin perbaikan teknis visualnya bareng tim GRT Lab, bahkan sampai disimulasiin juga wawancara kerja 2 bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris. Nah, biar kalian makin percaya diri buat tembus industri. Nah, biar gak ketinggalan jadwal, kuota, dan pendaftarannya, wajib banget pantau dan follow terus Instagram GRT Lab Indonesia ya. Jangan sampai kehabisan slot. Oke, kita masuk ke penutup nih. Gak berasa banget udah sampai di penghujung acara malam ini. Cepet banget gak sih? Karena emang ya seseru itu. Oke, sebelum kita bubar jalan, wajib hukumnya buat foto bareng dulu dong ya. Yuk teman-teman semuanya yuk, nyalain kameranya yuk. Pasang pose andalan kalian, mau senyum manis, mau jempol, mau pose bebas juga boleh banget. Yuk guys. Ini yang screenshot kan Nur ya? Boleh. Oke. Kamu pandu aja ya, Amel. Oke. Yoi. 1, 2, 3, cekrek. Bentar. Ini yang on cam di aku cuma 1, 2, 3, 4, 6, 7 gitu. Bener ya? Oh, ada lagi gak nih? Yuk on cam yuk, kita foto. Yuk. Udah malu-malu nih teman-teman. Ya udah, lanjut. Langsung aja ya berarti. Oke. 1, 2, 3, cekrek. 1, 2, 3, cekrek.
1, 2, 3, cekrek. Oke, udah ya. Ya, Kasih Amel Iya. dan teman-teman GDT. oke, cakep. Makasih banyak juga buat Kak Jani atas waktu dan ilmu berharganya malam ini. Jujur keren banget Kak. Dan makasih juga buat teman-teman semua yang udah nemenin dari awal sampai detik ini dengan antusiasme yang luar biasa. Hore. Semoga ilmunya tuh langsung dieksekusi ke portofolio masing-masing ya. Jangan cuma disimpan di kepala aja nih. Aku Amel, pamit undur diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sampai ketemu lagi di kegiatan seru berikutnya. Dadah semuanya. Dadah.